lagi sama aku Talitha Krusita, reviewer properti kesayangan kamu nih. Hari ini aku lagi berada di Cipete, Jakarta Selatan. Nah, buat para miliarder yang lagi cari rumah di Jakarta Selatan, yuk nonton video ini sampai habis ya. Hari ini aku bakal kasih lihat kalian bagaimana sih rumah 19 miliar yang ada di Jakarta Selatan. Nah, untuk lokasinya sendiri karena berada di Cipete, jadi mau kemana-mana gampang banget ya. Mau ke Kemang gampang, mau ke Pondok Indah juga deket, mau ke tengah kota juga pastinya gampang banget. Jadi kalau kalian yang mobilitasnya tinggi, cocok banget nih beli rumah ini. Rumah ini sendiri memiliki luas tanah 438 meter persegi dan luas bangunannya 495 meter persegi. Memiliki 5 kamar tidur, 5 kamar mandi, ada 2 kamar tidur ART dan 1 kamar mandi ART. Sekarang aku berada di depan rumahnya, tepatnya di area carport. Area carportnya sendiri ini bisa diisi 2 kendaraan roda 4 kalian. Terus di dalamnya itu ada garasinya juga, bisa muat 2 kendaraan roda 4 kalian. Jadi kalau kalian punya 3 mobil atau 4 mobil, ini tuh bener-bener cocok banget. Apalagi space dari area carport dan juga area garasinya, nanti aku kasih lihat ya. Ini bener-bener besar banget. Jadi kalau misalnya kalian punya kendaraan yang besar-besar seperti Alphard, Velfire dan lain sebagainya, ini bener-bener muat banget ya nggak sih? Nah, kalau kalian lihat ya, ini secara keseluruhan fasadnya itu menganut konsep tropis modern, di mana banyak banget bukaan-bukaan baik jendela ataupun bukaan secara outdoor yang membuat sirkulasi udara pastinya bagus dan juga oke banget. Terus juga di depan-depan sininya, selain di area carport, di area untuk kita masuk ke dalam rumahnya, ini ada undakan anak tangga nih. Terus di depan sininya ada taman-taman gitu ya. Lihat deh, ada kembang-kembang, terus juga ada tanaman-tanaman yang tinggi yang membuat rumah ini tuh nggak cuman rumah untuk tinggal, tapi terasa kayak kita tuh lagi liburan, bener nggak sih? Nah, di depan sininya di area menuju ke pintu utama, ini tuh ada 1 kanopi tempered glass gini, di atasnya lihat deh. Kalau biasanya kanopi-kanopi tempered glass itu kosongan gitu ya, ini tuh enggak. Jadi dikasih batu-batu apung supaya sinar matahari tuh enggak benar-benar langsung ke kita. Jadi adalah beberapa celah yang tertutup oleh si batu apungnya kan. Nah, di sebelah sininya juga masih ada taman-taman dan juga ada rumput gajahnya, ada kembang-kembang kayak gini. Tuh, bener-bener ini tuh tanamannya juga pilihan ya. Jadi tanaman-tanaman yang kira-kira nggak terlalu bikin kotor, karena kan banyak ya tanaman-tanaman yang kembangnya tuh cepet copot. Nah, ini tuh dipilihin yang bener-bener bagus banget. Nah, selain itu juga untuk lantainya sendiri ini tuh memakai batu alam kayak gini loh. Jadi anti slip, dan juga kalau misalnya kalian lagi di area sini misalnya baru masuk atau segala macamnya, lagi kondisi hujan, ini tuh nggak bakal gampang terpleset. Asal kalian jangan, ya tetap hati-hati lah ya. Oke. Nah, lihat deh. Udah kerasa belum vibes liburannya dengan berada di sini? Oke, kita masuk lagi ke sini. Ini adalah area depan pintu rumahnya. Yang paling aku suka adalah nih, kalian lihat ya. Pintunya bukan lagi pintu-pintu yang pakai kayak ginian, ngerti kan? Pakai handle pintu gitu, tapi pintu utama yang besar dan berat ini tuh solid wood ya. Jadi bener-bener berat banget. Oke, yuk masuk-masuk. Nah, begitu masuk, jadi di depan sini ini adalah area foyernya. Di sebelah sini, di pinggirannya, menyambung dari depan tadi, ini tuh ada batu-batu kayak gini nih. Ini batu-batu yang untuk menghiasi area dalam rumah dan juga area luar rumah. Ini batunya nggak ada tanahnya ya teman-teman, jadi benar-benar rapi, bersih, dan digunakan untuk sebagai hiasan. Nah, selain di area ini, di sebelah sininya, nah, ini adalah kamar untuk tamu, ataupun kalau kalian punya orang tua gitu kan, tinggal bareng kalian, boleh nih tidur di sini karena kebetulan udah ada kamar mandinya di sebelah sini. Nah, di sini tuh ada kamar mandinya. Jadi kalau misalnya kalian punya tamu, tetap ngerasa private ya, karena dia memakai kamar mandinya sendiri. Untuk orang tua juga pastinya nyaman banget kan. Dan di sini juga ada bukaan jendela. Wah, kayak seger gitu sirkulasi udaranya, ya nggak sih? Ini untuk lantainya sendiri memakai marmer dengan warna yang cerah, yaitu warna krem. Dengan dominasinya krem, ada guratan putihnya juga. Dan ada beberapa sentuhan warna abu-abu gitu. Jadi bener-bener ini menurutku marmernya
pilihan ya, nggak sembarangan gitu loh. Selain itu juga di depan sebelah sini, ini tuh ada bukaan jendela juga nih. Pastinya cahaya yang masuk ke dalam kamar ini bagus banget ya kan, maksimal banget. Apalagi di situ adalah area outdoor. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, masih menyambung dari pintu masuk, di sebelah sini adalah area foyernya dan juga memakai hiasan yang sama, yaitu batu seperti ini nih. Nah, batu seperti ini menurutku cocok banget ya buat kalian yang mau memberikan konsep outdoor yang berada di dalam rumah. Apalagi di tengahnya sini ada pohon kamboja yang baru tanam, jadi nanti begitu dia sudah mulai besar dan sudah mulai berbunga, ini pastinya area sini bagus banget. Nah, aku suka banget ya sama area ini karena benar-benar unik banget. Ini kan ada bukaan ataupun outdoor yang berada di tengah bangunan. Mungkin kita biasa sebut itu inner court, ya nggak sih? Nah, di atas ini adalah area yang outdoor. Jadi kalau misalnya nanti hujan, area sini pasti nggak ada genangan air karena ada batu-batu dan juga ada tanahnya. Pasti kan terserap oleh tanah. Apalagi nanti ada pohon kambojanya. Jadi bener-bener bagus banget area ini. Terus di selasarnya sini ini memakai marble nih, masih marble yang sama dengan area kamar tidur tamunya. Jadi bener-bener selaras semuanya ya. Di sini juga ruangan ini dibatasi sama satu tembok ini memakai batu alam. Tuh warnanya bagus banget. Terus juga lihat motifnya kan kayak asimetris gitu ya. Ini tuh membatasi antara ruangan ini dengan area sebelah. Jadi area sebelah itu adalah swimming poolnya. Nah, sekarang kita mau masuk nih ke area utamanya. Sebelum masuk ke area utama, jadi di sini tuh ada satu pintu sebagai pembatas gitu ya. Kalau misalnya area ini dipakai sebagai area indoor, dinyalain AC-nya dan segala macam, kalian bisa tutup pintunya. Let's go. Nah, jadi ini adalah area living room-nya. Wow, living room-nya sebesar ini loh. Nah, rumah ini dijual semi furnish ya, dimana semua AC-nya sudah terpasang, sudah ada lemari-lemari storage kayak gini nih. Nah, jadi benar-benar dijual semi furnish, nggak cuma kosongan biasa. Apalagi sudah ditambah dengan adanya kipas-kipas angin di setiap ruangan dan juga setiap areanya. Kalian lihat deh, permainan drop ceilingnya itu kombinasi antara plafon berwarna putih dan juga motif kayu. Jadi membuat ruangan ini tuh nggak terkesan flat gitu aja ya. Nah, motif kayunya itu juga sama dengan storage-nya. Jadi kalau misalnya di ruangan ini semuanya marble, warnanya putih, mungkin kesannya bakal boring gitu kan. Tapi di sini banyak banget kombinasi motif-motif kayu juga. Nah, di area sini nanti kalian bisa taruh sofa letter L atau letter U gitu kan, menghadap ke arah swimming pool. Wah, ini nyantai enak banget sih. Kalau misalnya kalian lagi ada rame orang, terus misalnya mau party, ada acara arisan, mungkin areanya bisa dibuat terbuka seperti ini nih. Jadi sirkulasi udaranya pastinya bagus banget kan. Tapi kalau misalnya kalian lagi santai sama keluarga, terus udaranya juga lagi ekstrim panas, kalian bisa tutup semua movable door-nya yang dari kaca, terus kalian nyalain AC-nya. Nah, karena udah dipasang AC ya pastinya. Terus di sebelah sininya nggak cuma ada area swimming pool, tapi ada juga area gardennya. Wah, enak banget ya, bener-bener kayak lagi liburan gitu loh. Apalagi kalau villa-villa kayak di Bali gitu ya, itu banyak banget tuh tanaman-tanaman kayak gitu di dinding-dindingnya. Jadi bener-bener terkesan kayak, oh ya, kayaknya aku lagi ada di Bali gitu ya, bukan di Jakarta Selatan. Nah, di sini juga memakai rumput gajahnya juga bener-bener rapi, tertutup semuanya ya. Karena rumah ini benar-benar di-maintain dengan sangat baik banget. Apalagi rumah ini adalah bangunan baru. Jadi belum pernah ditempatin, belum pernah disewa. Jadi kalau kalian beli rumah ini, kalian adalah orang pertama yang tinggal di sini. Nah, ini adalah area swimming poolnya. Wow, nyaman banget nggak sih? Wow, ini area swimming poolnya besar banget ya. Dari sana sampai ke sini itu tuh bisa buat olahraga, jadi nggak cuma sekedar entertain ataupun pemanis rumah aja. Terus di dekat area swimming pool di sini memakai kayu-kayu nih untuk lantainya, jadi nggak memakai marble. Supaya apa sih? Supaya terkesan lebih tropis dan juga supaya lebih beda aja gitu kan. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian sama area dapurnya.
Tapi sebelum ke dapur, di sini ada 2 pintu nih. Di sini adalah pintu untuk ke powder roomnya. Nah, ini adalah area powder room, bisa dipakai untuk cuci tangan pada saat baru masuk rumah ataupun dipakai tamu yang mau ke toilet. Nah, kita tutup powder roomnya. Ini tuh dibikin kayak camouflage door gitu loh. Nah, jadi kan nggak kelihatan kan, walaupun masih pakai handle. Mungkin ya nanti kalau misalnya kalian beli rumah ini, kalian mau ganti nggak pakai handle, cuman pakai yang apa yang bisa ceklik gitu doang. Apa sih namanya ya, seperti itulah ya. Nah, ini loh maksudku. Ini adalah area bawah tangga yang dimanfaatkan sebagai gudang. Ini bisa buat simpen-simpen kayak alat kebersihan. Tapi kayaknya nggak mungkin ya alat kebersihan ada di living room. Mungkin ini bisa simpen-simpen kayak kardus ataupun koper dan lain sebagainya. Oke, bagus banget sih memanfaatkan area bawah tangga daripada terbuka gitu kan, jelek, ada tangganya sempit gitu. Nah, dimanfaatkan seperti itu. Sekarang aku mau kasih lihat kalian sama area dapurnya nih. Wah, kayaknya nyaman banget ya kalau masak di sini. Di sini ada islands-nya, di sini ada kompornya, ada cooker hood-nya. Di sini pakai Modena untuk cooker hood-nya. Terus kitchen kabinetnya yang atas warna putih, yang bawah warna putih. Top table-nya menggunakan motif marmer. Ini menggunakan marmer. Warnanya hitam, sama seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian lagi preparation, ada minyak tumpah apa segala macam, itu tuh nggak bikin kotor dan nggak bikin cepet kusam gitu kan kalau warnanya hitam. Oke. Nah, selanjutnya di sebelah sini ini adalah area kitchen sink-nya nih. Jadi semua yang ada di video ini kalian pastinya udah dapet. Jadi kalau misalnya nanti kalian lihat video ini, oh oke, aku tinggal beli apa gitu kan. Nah, juga udah disediain sama instalasi listriknya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau colok-colok microwave, pemanggang roti, coffee machine gitu kan, itu semuanya bisa. Di sebelah sininya ini adalah area kulkasnya. Tuh, jadi kulkasnya juga udah dapat dari LG yang 2 pintu seperti ini. Nah, jadi pengen masuk kulkas ya, dingin banget soalnya. Terus di sebelah sini juga udah ada microwave dan juga ovennya. Pokoknya semua yang ada di video ini semuanya udah dapat, jadi kalian gak usah ragu lagi. Nah, di sebelah sini ini sebenarnya ada 1 pintu. Nah, ini adalah pintu dorong atau pintu sliding yang membatasi antara ruangan dapur dan juga area servisnya nih. Nah, dari sini kita bisa langsung turun ke area garasi dan bisa naik. Ayo kita naik. Nah, kita bisa naik ke area dapur kotor dan juga kamar ART-nya. Jadi di sini ada 2 kamar ART, ada 1 gudang dan ada 1 kamar mandi ART yang berada di sebelah kiri sana. Di sini ada bukaan ya yang membuat cahaya itu masuk ke dalam ruangan ini tanpa perlu lampu. Jadi ini tuh skylight ya. Kalau misalnya hujan dia nggak bakal menampias ataupun jatoin airnya ke sini. Oke, sekarang kita lihat lagi ke area lain yang ada di rumah ini ya. Nah, setelah lihat lantai 1, sekarang aku mau ajak kalian buat lihat di lantai 2-nya. Di lantai 2-nya sendiri, di area tangganya, ini tuh ceilingnya benar-benar tinggi banget. Apalagi dihiasi dengan kisi-kisi dari kayu seperti ini. Jadi nggak cuman tembok yang dicat doang ya, tapi ada partisi-partisi seperti ini. Bahkan di gawangannya ini tuh pakai kayu juga. Jadi bener-bener detailnya tuh diperhatikan ya sama owner atau pemiliknya. Nah, untuk naik ke atas lantai 2, tangganya sendiri ini memakai kayu, jadi nggak memakai marble ataupun HT ataupun tangga biasa, tapi juga dilapisi dengan kayu. Pegangannya juga memakai kayu, jadi bener-bener kesan tropisnya tuh kerasa banget ya. Apalagi ceilingnya tinggi, jadi kalau misalnya kalian mau naikin furniture dan lain sebagainya, udah nggak perlu khawatir mau sebesar apapun gitu kan. Nah, sekarang kita berada di lantai 2-nya nih. Jadi semua kamar-kamar yang ada di rumah ini kecuali kamar tamu itu berada di lantai 2. Nah, begitu naik di sini aku langsung bisa memandang ke arah atap lantai 1 gitu ya. Karena ini merupakan dak untuk bawahnya ini adalah area kitchennya nih. Terus di sebelah situ ada bukan jendela yang bisa langsung ngeliat ke arah luarnya. Kalau misalnya kalian lagi hujan gitu kan, terus air hujannya kena di si batu-batunya, itu pasti bagus banget. Terus juga kalau misalnya panas, jadi panas matahari itu nggak langsung kena ke atap rumahnya, tapi kena batu-batunya.
Nah, di sini apa sih fungsi dipakaikan kaca di sini? Kenapa nggak tembok aja gitu kan? Jadi supaya area selasarnya ini terlihat jauh lebih luas. Karena kalau tembok itu kesannya kayak lorong sempit banget gitu kan. Nah, di sebelah kanan sini ini ada satu tempat. Ini tempatnya cukup kecil. Mungkin ini bisa difungsikan sebagai gudang ataupun misalnya di sini bisa ditaruh rak-rak untuk taruh sepatu, taruh misalnya tas, koleksi-koleksi gitu kan. Nah, itu bisa juga. Tapi kalau misalnya mau taruh tas, kayaknya kurang lebih harus dipasang AC deh supaya nggak pengap gitu ruangannya. Nah, sekarang kita berada di kamar anaknya nih. Semua kamar yang ada di lantai 2 ini sudah memakai parket dengan motif kayu kayak gini. Jadi kesan warm dan juga hangatnya itu nyampe banget. Terus juga membuat kamar ini jadi lebih homey. Apalagi luasannya tuh benar-benar luas banget ya. Ini kurang lebih 4 kali 5 meter. Untuk anak yang remaja oke, untuk yang udah berkeluarga juga oke banget menurutku. Apalagi di depan sini ini ada satu balkonnya nih. Tuh, balkonnya langsung menghadap ke depan rumah. Begitu dibuka tuh, sirkulasi udaranya enak banget. Wah. Dan kamar ini juga sudah dilengkapi kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Kita lihat ya. Nah, kamar mandinya juga luas banget gak sih? Di sini adalah area wastafelnya. Sepanjang ini adalah area wastafel, ada kacanya. Ini semua sudah dapet ya ketika kalian beli rumah ini. Terus di sini adalah area klosetnya, di atasnya udah ada hambalan-hambalan kayak gini. Jadi bisa ditaruh berbagai macam nih. Ya, yang pastinya kebutuhan untuk mandi lah ya. Dan di sebelah sini adalah area showernya. Udah ada rain shower dan juga udah ada hand shower. Terus di sebelah sininya juga ada satu bolongan yang dibuat untuk tempat-tempat sabun dan juga sampo pastinya. Dan sudah dilengkapi sama tempered glassnya. Jadi kalau misalnya kalian mandi, airnya nggak tumpah ke area kloset dan juga wastafel. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan ya, kamar-kamar atau ruangan di semua rumah ini itu sudah memakai ada kipas angin di atasnya. Kenapa sih? Karena banyak banget bule-bule yang nggak suka selalu pakai AC. Makanya kalau mereka lagi ada di ruangan tersebut bisa aja dinyalain kipasnya, tapi AC-nya nggak dinyalakan. Nah, sekarang kita berada di kamar kedua. Ini ruangannya menurutku lebih kecil dibandingkan kamar yang sebelumnya. Tapi untuk anak remaja, apalagi anak-anak, ini tuh udah besar banget. Dan yang paling aku suka adalah pemandangannya langsung ke sebelah sini. Jadi bisa langsung memandang ke area foyer bawah. Terus juga bisa melihat ke area balkon yang ada di sebelah sana. Pokoknya pemandangannya bagus banget. Pencahayaannya juga pastinya maksimal banget. Nah, di sini juga udah disediain AC sama seperti ruangan-ruangan lainnya. Pokoknya semua ruangan yang ada di rumah ini itu semuanya sudah memakai AC. Dan di sini adalah kamar mandinya. Di kamar mandinya sama seperti kamar mandi sebelumnya. Jadi udah ada area untuk shower, area kloset dan juga area wastafelnya. Terus untuk pintunya sendiri ini memakai kombinasi dari kayu dan juga kaca. Jadinya nggak monoton, bosen gitu nggak sih? Nah, sekarang kita lihat kamar anak ketiga ya. Tada, ini adalah kamar anak ketiga. Ruangannya ini besar banget. Lebih besar dibandingkan kamar pertama dan kamar keduanya. Ini cocok banget buat kalian yang sudah menikah. Jadi kalau misalnya kalian punya anak yang sudah menikah, ini cocok banget nih di kamar ini. Sama, sudah dilengkapi dengan parkitnya, sudah ada kipas, permainan drop ceiling, terus juga udah ada AC-nya, dan pastinya kamar mandinya juga ada di dalam. Nah, di sini adalah area kloset, area wastafel, dan juga area showernya. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian sama satu area yang dipergunakan untuk family room dan juga kamar utamanya. Nah, sekarang kita berada di satu area yang bisa difungsikan sebagai family room ataupun bisa dipakai sebagai ruang olahraga nih. Kalau misalnya kalian mau taruh treadmill di sini, mau taruh alat fitness lainnya di sini, itu masih oke banget karena ini adalah ruangan yang juga bisa sebagai ruangan outdoor nih. Ketika dibuka ya, pintu-pintu seperti ini nih. Nah, ketika dibuka tuh udara dan sirkulasi udaranya ini benar-benar bagus banget. Terus di depan sebelah sana itu adalah area balkonnya. Area balkonnya langsung melihat ke arah swimming pool dan juga melihat ke area foyernya. Wah,
Nah, indah banget kan kalau misalnya kita bisa ngelihat ke arah swimming pool. Jadi kalau misalnya kalian lagi berada di lantai 2, tapi pengen lihat nih ada siapa sih yang lagi berenang, apa mama kalian atau adik kalian gitu kan. Kalian tinggal berdiri aja di balkon sini. Atau pada saat malam hari gitu kan, melihat bintang-bintang di langit. Atau bisa juga difungsikan kalau misalnya kalian merokok atau nge-vape gitu kan daripada di dalam ruangan. Jadi kalian mendingan nge-vape di balkon sini. Nah, setelah ini aku mau ajak kalian buat lihat ke kamar utamanya. Kayak apa sih kamar utama dari rumah 19 miliar ini? Yuk kita lihat. Nah, sebelum ke kamar utama, jadi di area koridornya, tepatnya di sebelah tangga, ini tuh udah disediakan storage seperti ini. Fungsinya banyak banget ya, bisa menyimpan berbagai macam barang, terus bisa ditaruh foto-foto keluarga di sini, ditaruh piagam-piagam ataupun hiasan rumah. Nah, ini tuh bener-bener mempercantik area koridornya ini menuju ke kamar utamanya. And welcome di kamar utama rumah 19 miliar. Wow, ini kamar utamanya pastinya super besar banget. Ini ranjang 2 meter atau 3 meter, ini kayaknya masih oke banget gak sih? Terus juga ada permainan drop ceiling, sudah dilengkapi sama AC. Dan lihat, 180 derajat, ini adalah kaca. Ya tetap ada sih tiang-tiang baloknya ya, tapi benar-benar didominasi oleh kaca nih. Tuh, jadi dari sini kita bisa lihat ke area taman, dari sebelah sana kita bisa lihat ke area swimming pool, dan dari sebelah sana kita tetap bisa lihat ke area tamannya. Jadi enak dan nyaman banget. Nanti tinggal kalau misalnya kalian tinggal di sini, ini tinggal ditutup gorden, terus juga di sebelah sana horden, semuanya ditutup horden. Pada saat pagi hari kalian tinggal buka aja. Apalagi jendelanya ini bukan jendela mati ya, tapi jendela yang bisa dibuka seperti ini. Jadi sirkulasi udaranya pastinya bagus banget. Sudah dilengkapi juga dengan kipas. Nah, balik lagi nih. Biasanya orang-orang bule suka kan pakai kipas kayak gini. Terus ke sebelah sini, ini adalah area walk-in closetnya sebesar ini. Wow. Nanti kalian bisa pasang lemari atau wardrobe ini sepanjang ini, terus di depan situ itu bisa ditaruh meja rias kalian kalau kalian perempuan ya, atau buat istri kalian bisa taruh meja rias di situ. Jadi sambil dandan tapi ngelihatnya ke arah kolam renang. Nah, yang terakhir tapi juga nggak kalah penting adalah kamar mandi di kamar utamanya. Kamar mandinya seluas ini, bener-bener hampir mirip dengan area wardrobe-nya ya. Di sini sudah ada 2 wastafel yang panjang-panjang, lonjong-lonjong. Jadi kalau misalnya pemiliknya lagi buru-buru sama-sama orang yang produktif pagi hari, ini nggak perlu perebutan gitu kan, karena ada yang sini dan ada yang situ. Terus di sini udah disediakan juga untuk area showernya. Ini bawahnya memakai batu alam, coraknya batu alam gitu ya. Terus di sebelah sininya ini adalah area klosetnya. Di atasnya udah disediakan bahkan ya ambalan-ambalan untuk penyimpanan. Dan di sebelah sini ini adalah bathtubnya. Wow, gimana ya rasanya tinggal di rumah 19 miliar ini? Kalian udah lihat kan, dari keseluruhannya ini benar-benar mewah dan juga modern banget. Jadi gimana setelah udah lihat dan keliling di rumah 19 miliar ini? Worth it nggak sih? Nah, buat kalian yang penasaran, kalian boleh showing rumah ini dengan mengkontak nomor di bawah ini ya. Dan segitu aja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Talita, bye-bye.